Betawi berasal dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi dari kata Batawi, lalu kemudian berubah menjadi Betawi, disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Secara historis, suku Betawi merupakan masyarakat multietnik yang membaur dan membentuk sebuah entitas baru. Suku Betawi terlahir karena adanya percampuran genetik atau akulturasi budaya antar masyarakat yang mendiami Batavia. Setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan yang lainnya, akhirnya dibuat sebuah komunitas besar di Batavia. Komunitas ini lama-kelamaan melebur menjadi suku dan identitas baru yang dinamakan Betawi. Penggunaan kata Betawi sebuah suku diawali dengan pendirian sebuah organisasi bernama Pemuda Kaum Betawi yang lahir pada tahun 1923. Sedangkan menurut penuturan sejarawan Betawi, Ridwan Saidi, ada beberapa acuan mengenai asal mula kata Betawi. Yang pertama ada Pitawi, bahasa Melayu Polinesia Purba, yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks pembangunan yang dihormati di Candi Batujaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengaitkan bahwa kompleks bangunan Candi Batujaya di Karawang merupakan sebuah kota suci yang tertutup, sementara Karawang merupakan kota yang terbuka. Yang kedua ada Betawi, bahasa Melayu Brunei, digunakan untuk menyebut Giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 Masehi. Ada penggunaan kosakata K dan T antara Kapuas Hulu dan Betawi Melayu. Pergeseran huruf tersebut bisa terjadi dalam bahasa Melayu. Ada kemungkinan nama Betawi yang berasal dari kata tanaman pepohonan benar. Menurut Ridwan Saidi, pasalnya beberapa nama jenis flora seperti ini memang digunakan pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta, seperti Gambir, Krukut, Bintaro, Grogol, dan banyak lagi, seperti Kecamatan Makassar. Nama ini tak ada hubungannya dengan orang Makassar di Sulawesi Selatan, melainkan diambil dari jenis rerumputan. Seni dan budaya. Seni dan budaya asli penduduk Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga terjadi dari proses pencampuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah mestizo. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan Kalapa sekarang di Jakarta merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Percampuran budaya juga datang pada masa kepemimpinan Raja Pajajaran. Suku-suku yang mendiami Jakarta sekarang antara lain suku Betawi, Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Batak, Bugis, dan lainnya. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, Belanda, dan Portugis. Apa kira-kira bang? Betawi ada syaratnya. Mau tahu syaratnya? Kepiting menjabit kerang-kerang dijabit ke lubang batu. Buka mata terang-terang, adepin lu jagonya dari juragan gua. Oh, jadi kudu ngadepin jago bang. Adepin jagonya. Jadi bang Oki udah siapin semua jago-jagonya. Bang, berapa banyak si daun bambu cecemlik berkawan-kawan? Maksudnya? Berapa banyak abang punya lagu? Mata abang melik masih lawan. Bahasa Betawi dituturkan dalam dan sekitar Jakarta modern. Secara tradisional, bahasa Betawi Tengahan atau bahasa Betawi dialek Jakarta terdaftar sebagai bahasa Melayu, lebih tepatnya bahasa Melayu Kreol, dikarenakan banyak kosakata serapan, kemiripan, beberapa kesamaan atau pengaruh kuat dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dengan bentuk baku yang cenderung diakhiri dengan vokal E tinggi atau E teling. Bahasa Betawi dialek Tengahan tidak begitu beragam kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Betawi dialek pinggiran. Dalam bidang kesenian, misalnya orang Betawi memiliki seni gombang kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa. Tetapi juga ada rebana yang berakal pada tradisi musik Arab. Orkes Samra berasal dari Melayu, keroncong tugu dengan latar belakang Portugis Arab, dan tanjidor yang latar belakang kebelandaan. Saat ini suku Betawi terkenal dengan seni lenong.
Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya tari topeng Betawi, yapong yang dipengaruhi tari jahipong Sunda, cokek, tari silat, dan lain-lain. Pada awalnya seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, seperti tari yapong dengan kostum penari khas pemain opera Beijing. Namun Jakarta dapat dinamakan daerah yang paling dinamis. Selain seni tari lama juga muncul seni tari dengan gaya koreografi yang dinamis. Drama tradisional Betawi antara lain lenong dan tonil. Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pemeran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Tari-tari tradisional Betawi yaitu ada tari ronggeng blante, tari ginte balen, tari topeng gong, tari lambang sari, tari ngarojeng, tari cokek, dan tari linggo jingke.